Nipa. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette. Dan hari ini karena permintaan dari kalian yang banyak banget, di TikTok itu lagi viral tentang kisah tiktokers yang diduga mengalami penyiksaan di balik videonya dia. Jadi banyak yang mikir kalau misalkan sebenarnya dia itu disiksa seperti Kate Yap, dan dia berusaha untuk memberikan kode-kode ke kita semua. Tapi sebelum masuk ke dalam video yang lebih lanjut, aku pengen kasih tahu ke kalian tentang profil dari wanita ini. Jadi profil TikToknya namanya Yuno-chan0824. Nah, jadi gadis ini tuh kayak gadis cantik Jepang kayak gitu. Nah, terus menurut aku sih pribadi dia tuh kayak suka cosplay gitu. Nah, karena dia tuh demen banget matanya tuh kayak ditutupin satu, terus pakai baju-baju kayak cosplay. Menurut aku sih awalnya seperti itu. Tapi yang bikin aneh, kenapa di setiap videonya di caption-captionnya seolah menggiring opini warga-warganet kalau misalkan dia itu sebenarnya disiksa dan dia itu minta bantuan dengan memberikan kode-kode tersebut. Dan bahkan banyak juga yang mengira kenapa sih dia itu kayak matanya ditutupin satu gitu, ada apa sebenarnya. Nah, banyak juga yang menduga kalau misalkan dia itu kayak menganut aliran Illuminati kayak gitu. Tapi semuanya tuh masih belum bisa kita kayak pasti ini kayak gini, belum bisa kayak gitu. Karena semuanya itu masih ilmu cocok logi juga, masih seperti kayak tiap juga, nggak ada bukti benar kalau misalkan apa yang kita pikirkan tuh benar-benar terjadi seperti itu. Nah, yang perlu kalian tahu, dia itu nggak cuman punya TikTok doang, dia itu juga punya YouTube, terus dia punya Twitter yang namanya Bani Mimi Bani. Nah, terus sekarang ini aku ingin membahas kenapa sih bisa dia tuh viral. Kenapa di TikTok dia bisa viral, kenapa orang-orang bisa menduga kalau misalkan dia benar-benar memberikan kode-kode untuk meminta pertolongan warganet. Jadi yang pertama aku akan bahas semuanya di TikToknya dia, namanya Yuno-chan0824. Nah, di video yang pertama dia upload itu udah mengundang banyak banget kecurigaan warga. Tapi yang aku bikin bingung banget, dia itu kan adalah warga Jepang. Tapi kecurigaan-kecurigaan yang muncul itu semuanya tuh dari warga Indonesia. Kok kalian lihat komennya dia. Nah, di video yang pertama dia itu kayak menceritakan kalau misalkan dia itu megang tas, terus dia mukanya kayak murung gitu. Nah, warganet itu banyak yang menduga kalau misalkan dia itu sebenarnya awalnya tuh kayak dirampok gitu. Terus dia jadi sedih dan ketakutan dengan captionnya yaitu "It's a lot". Nah, nggak cuman itu aja, di tangannya itu kayak kelihatan kayak ada perban, seolah-olah dia tuh kayak luka atau mengalami lebam. Dan itu semua tuh banyak yang kayak menduga kalau misalkan video pertamanya dia itu menceritakan tentang kejadian awal semuanya terjadi. Jadi banyak yang duga dia itu kayak dicopet awalnya, terus dia kayak ketakutan gitu mukanya, pokoknya seperti itu, dengan captionnya "It's a lot". Nah, nggak hanya itu aja, di video selanjutnya dia mulai kasih caption-caption yang makin kayak mencurigakan gitu. Dia bilang kayak, "Ayo pergi sepulang sekolah ke Magic World". Nah, di situ banyak yang curiga apakah itu nyambung sama video sebelumnya saat dia itu seperti kayak dicopet dan dia itu kayak diculik dan dibawa oleh seseorang saat dia baru pulang dari sekolah menuju Magic World. Dan di situ tuh kelihatan banget kayak gesturnya dia seolah-olah dia kayak nyetir, terus dia tangannya ke belakang, nyetir tangannya ke belakang, tapi kayak joget gitu, tangannya ke belakang seolah-olah dia kayak dibawa oleh mobil, terus dia tuh kayak diikat gitu tangannya. Tapi semuanya itu masih kayak dugaan dari warga-warganet doang yang ada di TikTok, jadi belum pasti itu terjadi. Ditambah video selanjutnya ada lagi caption-caption yang makin mencurigakan. Dia itu tulis kayak "Truck Hino". Itu kan aneh banget kan, membuat orang-orang berpikir apakah dia itu tadi diculik atau dia itu diculiknya dengan truk gitu atau gimana. Terus nggak hanya itu aja, di video selanjutnya lagi mulai ada sesuatu yang makin mencurigakan. Jadi setiap dia bikin video, semakin banyak videonya, semakin banyak kecurigaan-kecurigaan yang makin jelas dan makin timbul gitu. Jadi di video selanjutnya ini ada caption kayak 20.000 orang. Jadi banyak yang menduga apakah 20.000 orang ini adalah sebenarnya maksudnya 20 orang yang disekap bersama dia di truk tersebut, ataukah 20.000 orang itu dia meminta bantuan 20.000 orang setidaknya untuk membantu dia. Tapi menurut aku yang kali ini masih rada ganjil dan cocok logi gitu. Tapi aku nggak tahu juga maksudnya dia 20.000 orang tuh apa.
Karena menurut aku kalau misalkan 20 orang masih masuk akal. Kalau 20.000 orang, kalau misalkan kita mikir 20.000 orang yang disekap sama dia, kayaknya nggak mungkin banget deh itu sebanyak itu. Tapi ya kita nggak tahu juga ya maksud dia apa, karena captionnya dia kalau dilihat satu persatu tuh random. Tapi kalau disambungin itu tuh bener-bener kayak menunjukkan dia memiliki kode-kode yang pingin kita tuh sadar gitu. Selanjutnya di video ini kayak terjadi pemaksaan gitu loh. Jadi itu dia kayak meringis gitu, tapi meringisnya tuh meringis bersin. Tapi aneh banget gak sih? Kayak kamu bikin video, kamu lagi bersin gitu. Lebih anehnya lagi, di scene-scene yang terakhir itu dia bukan cuman kayak bersin doang gitu loh. Dia itu kayak pakein tisu digulung-gulung gitu. Terus dia kayak dipaksa banget untuk bersin. Kayak matanya tuh udah bener-bener kayak berair dan segala macem. Dan aku melihat mukanya sih bener-bener kayak sedih gitu. Jadi banyak yang menduga apakah dia itu memberikan kode kalau misalkan selama ini itu dia mengalami pemaksaan di balik videonya dia. Dan gak cuman itu aja, di saat dia lagi maksain bersin itu kelihatan jarinya dia. Dan jarinya dia tuh kayak orang yang kayak ada luka-luka lecet-lecet. Nah itu tuh pada curiga yang kemarin lengannya itu kayak ditutupin kayak perban, terus ininya lecet-lecet. Dia tuh kenapa sebenarnya? Jadi banyak yang curiga, aduh dia tuh kayaknya sebenarnya benar-benar ditangkap nih, benar-benar dia tuh memberikan kode, kita harus memberikan bantuan ke dia. Jadi itu komennya isinya benar-benar banyak banget, kayak isinya tuh detektif semua yang mencoba untuk memecahkan kasus ini. Dan gak sampai itu aja, di dalam videonya dia yang semangka, kalian harus lihat, itu tuh dia kayak makan semangka, tapi dia itu makannya kayak semangkanya tuh udah mau habis gitu. Nah, kalau misalkan dia makan semangka, kalau kalian lihat di gigitan-gigitan berikutnya, itu kan semangka banyak banget airnya, pasti tuh ada bekasnya kan. Nah, di pertama itu tuh dia tuh nggak ada kayak bekasnya gitu. Jadi banyak yang menduga bahwa itu adalah makanan sisa dari penjahatnya untuk dikasih ke dia, dimakan, terus dia langsung bikin video. Karena kayak makan awalnya itu seolah-olah makan udah dari dikit nih, tapi kalau misalkan dia udah makan dari semangka yang banyak, akan ada kayak air-air semangkanya yang banyak gitu kan. Tapi ini enggak, dia kayak mulutnya kering-kering aja terus dia baru makan. Nah, jadi di sini benar-benar kelihatan banget kalau misalkan dia itu kelaparan gitu. Jadi banyak yang menduga juga, apakah selama ini dia itu nggak dikasih makan, dibiarkan kelaparan begitu aja, atau bagaimana? Oke, semakin kita lihat semakin dalam, videonya semakin seram dan semakin jelas. Dia itu kayak lagi bersihin sepatu di video ini, terus dia itu kayak mukanya sedih banget dan dengan caption I'm sorry, maafkan aku. Seperti dia melakukan kesalahan yang bikin penjahatnya itu yang menculik dia tuh marah, seolah-olah seperti itu. Dan dia kayak I'm sorry, terus dia kayak lap-lapin sepatunya, terus dia baru dapat makan. Seolah-olah tuh kayak kalau misalkan dia berbuat baik, dia baru dapat makan setelah dia melakukan tugas-tugas dia dan ngelapin sepatunya dan seperti itu. Terus yang paling kasihan lagi di sini, aduh wajahnya dia benar-benar kayak tertekan, tersiksa. Tapi gimana ya? Dia itu yang bikin orang curiga lagi. Dia itu kayak ngelapin sepatunya itu. Sepatunya bukan sepatu perempuan, bukan sepatu dia, tapi kayak sepatu laki-laki gitu. Sehingga banyak yang percaya bahwa benar nih kayaknya dia itu diculik oleh laki-laki ini nih gitu. Dan terus ini tuh nyambung banget sama video ketika dia itu kayak lagi jalan-jalan gitu, tapi captionnya itu get your sister, atau dapatkan adikmu, dapatkan kakakmu, kayak gitu. Seolah-olah tuh ya kayak penculiknya itu setelah dia melakukan kesalahan tadi, dia dihukum, beresin sepatu. Nah terus dia tuh kayak diancam, kalau kamu kayak melakukan hal yang tidak aku suka terus, selanjutnya adalah kakak kamu atau adik kamu, kayak gitu.
Oke, di video selanjutnya dia itu selalu kayak lokasinya di sini. Yang mencurigakan lokasinya tuh kayak, tahu nggak? Kayak minibar kecil, terus kayak ada kafenya, ada panggungnya, tapi dia selalu sendiri. Makanya banyak yang menduga apakah dia itu sebenarnya kerja di sana, menjadi pelayan di sana, ataukah orang yang menculik dia adalah kayak yang punya minibar tersebut. Nah, terus abis itu yang paling kayak bikin serem, mulai serem nih, ketika dia itu kayak coba kayak gini-gini nih, dia coba kayak gini-gini. Nah, di sini tuh ada tulisan-tulisan. Nah, nggak tahu tuh tulisannya apa, karena aku sendiri juga nggak bisa bahasa Jepang dan tulisannya tuh nggak terlalu jelas. Nah, itu tuh seolah-olah itu tuh sebenarnya pingin meminta pertolongan, tapi nggak tahu itu tulisannya apa. Terus video selanjutnya dia kayak makan es krim, tapi seolah-olah dia makan es krimnya itu seperti sudah dipaksakan gitu. Karena terlihat banget ya, orang tuh kalau misalkan makan sesuatu dia enjoy, dia suka, akan kelihatan gitu. Tapi kalau ini tuh dia kayak makannya cepet, terus kayak dipaksakan banget gitu loh, sampai kayak belepotan. Aku tuh nggak tahu sebenarnya kayak inti dari videonya dia semuanya, karena semuanya tuh random, captionnya random. Tapi ketika kita gabungin satu-satu, itu menjadi satu kesatuan yang mencurigakan. Dan di video ini mulai makin serem lagi ketika dia itu kayak rambutnya tuh lepek banget. Terus dia tuh kayak sedih banget mukanya. Seolah-olah dia tuh kayak abis disiram, diguyur, disiksa. Nggak tahu deh, aku tuh nggak tahu kita tuh cocok logi atau enggak, tapi tuh seolah-olah seperti itu. Nah, terus tuh mukanya bener-bener ketakutan, mukanya bener-bener sedih. Dan sampai di satu titik di video ini dia kelihatan banget ini kamera, dia ngeliat ke sini kayak ketakutan, seolah-olah ada orang di belakang kamera itu. Terus dia kembali lagi ngeliat kamera. Itu tuh mencurigakan banget sih menurut aku. Nggak tahu sebenarnya dia abis diapain, dia harus bikin video dan dia terlihat banget kalau misalkan dia nggak nyaman di situ. Dan tadi kan udah tuh kayak ada coretan di tangannya dia. Dan videonya makin jelas lagi, kemudian dia bikin lagi beberapa hari kemudian kalau ada coretan juga di tangannya dia. Dan dia kayak gini-gini, coretannya tuh makin jelas, tapi aku masih nggak tahu itu apa. Coretannya tuh makin banyak, kayak tulisannya makin banyak dan lebih nyata gitu. Kalau yang kayak awal kan tulisannya tuh kayak ngeblur gitu. Kalau ini tuh benar-benar kayak udah nyata banget nih tulisannya kayak gitu. Dan yang lebih serem lagi, orang-orang berpikir kayaknya ini bukan cocok logi lagi deh, karena ini tuh kayak di captionnya dia saat dia kayak kasih kayak gini-gini nih, di sini ada tulisan di captionnya dia itu berjudul "Aku Takut". Itu benar-benar membuktikan kalau misalkan dia jangan-jangan dia benar-benar lagi ada di dalam masalah nih, dia benar-benar minta kode pertolongan. Makin lama makin jelas, mungkin kayak dia udah nggak tahan lagi gitu. Dan gak hanya itu aja, dia itu kayak bikin video kayaknya menurut aku tuh kayak di kereta di Jepang gitu ya. Dia bikin video, dia bilang kalau misalkan di captionnya dia kayak tangannya tuh lebih tua 60 tahun daripada mukanya, karena mukanya dia tuh kayak baby face banget. Nah, tapi saat dia kayak gini, ini tangannya tuh seolah-olah ya memang tangannya dia, tapi saat dia kayak gini, di tangan yang satu lagi seolah-olah itu bener-bener kayak tangan seorang laki-laki, tangan yang berurat. Jadi tangan yang satunya sama tangan yang satunya itu benar-benar beda banget. Itu yang membuat orang-orang curiga sebenarnya apa sih yang terjadi sama dia. Semuanya tuh makin aneh, semuanya makin rancu gitu. So, makanya ini semua beberapa kesimpulan yang aku ambil, dan banyak banget warganet di TikTok yang coba gabungin ini semua. Dari mana di video awal dianggap dia kayak dicopet gitu, terus di situ dicoba diculik sama seorang naik mobil dan tangannya diikat, terus dibawa dengan truk yang tadi videonya ada dengan nama truk Hino itu, dengan 20 orang yang nggak tahu gimana itu 20 orang, atau 20.000 orang harus membantu dia, atau selama ini ada 20.000 orang yang disekap bersama dia. Itu masih nggak tahu sama sekali. Terus juga banyak terlihat luka di tangannya dia, dan kemungkinan kayak ada perban yang mungkin aja dia sebenarnya lebam lengannya. Terus juga dengan video kayak I'm sorry, terus juga dengan video kayak dapatkan adikmu. Dan itu semua kalau digabungin benar-benar membuat orang kayak yakin kalau misalkan dia itu benar-benar meminta kode pertolongan.
Tapi di sisi lain aku kayak rasional sedikit ya. Kalau kalian lihat YouTube-nya namanya Bani Mimi Bani ini, terlihat tuh dia kayak orang yang senang-senang aja, kayak wajar-wajar aja gitu loh dia melakukan seperti itu. Seperti seorang kayak gadis kecil yang suka cosplay, terus dia jalan-jalan, terus dia kayak ngevlog gitu. Kayak menurut aku kalau misalkan dia diculik, nggak mungkin dia dengan semudah itu bisa jalan-jalan. Terus seolah-olah tuh dia jalan-jalannya, kalau kalian lihat di video-videonya dia tuh jalan-jalan sendiri gitu. Dan kalau kalian lihat di video-video dia, seolah-olah tuh dia jalan-jalan sendiri gitu. Jadi kayak nggak ada yang aneh sebenarnya. なんて分厚い卵が入ってまかいふわふわであれ口の周りにたくさんつくぐらい Apakah sebenarnya dia tuh kayak cuman penyuka cosplay aja, dan dia tuh memang kayak kalau tulis caption ya random aja. Kayak kita juga sering kan kayak tulis caption random gitu, tapi kita kayak ilmu cocok logi aja. Tapi semoga sih beneran kayak gitu, karena menurut aku juga kayak aneh aja gitu kalau misalkan dia benar-benar diculik, dia bisa kayak dengan santainya gunain TikTok, dengan santainya memberikan caption-caption yang kayaknya menggiring opini banget. Dan itu captionnya bukan yang kayak tersembunyi loh. Menurut aku itu captionnya dan gerakan-gerakan dia menurut aku tuh sangat jelas gitu, nggak kayak implisit gitu, jadi eksplisit banget dan jelas banget. Kayak kalau kamu nyulik orang, mungkin gak sih kamu memberikan dia kayak akses ke sosial media untuk memberikan kode-kode? Itu kan aneh dong. Jadi kalau kalian coba cek lagi, bukan di TikTok ya, tapi kalian coba ke YouTube-nya, coba ke Twitter-nya, dia itu seperti orang biasa aja, orang yang happy aja. Jadi aku juga berharap banget semoga memang tidak ada apa-apa yang terjadi dengan dia, dan tidak ada kasus seperti K-tiap lagi seperti biasanya. Semoga semuanya hanya kebetulan aja. Tapi aku masih mencari tahu tentang kasus ini juga supaya kayak lebih valid aja. Untuk sekarang cuman segitu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian. So kalau kalian pingin aku lanjutin tentang kasus ini lagi, atau kalian pingin aku bahas tentang kasus lain lagi, kalian komen di bawah ini. So terima kasih sebelumnya udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.